Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan mengerjakan asesmen pasca program Bimtek Guru Belajar seri AKM tingkat SMP. Harusnya benar semua, jadi nanti nilainya dapat 100. Oke, kita mulai. Yang pertama, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu A. Digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Next, dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Next, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu survei karakter mengukur hasil belajar non-kognitif, yaitu yang menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai Pancasila. Next, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah yang jelas ujian nasional dilakukan semua siswa, sedangkan asesmen nasional hanya sampel saja. Nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu soal asesmen terdiri atas pilihan ganda menjodohkan isinya singkat dan uraian. Next, nomor 6, dalam pelaksanaan AKM, konten dalam literasi membaca mencakup pasti teks informasi dan teks fiksi. Nomor 7, kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah kompetensi minimum, kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Nomor 8, AKM dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan. Dari pernyataan berikut yang menunjukkan ciri-ciri asesmen kompetensi minimum adalah soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari AKM dibandingkan ujian nasional? Kalau dalam AKM itu menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Nomor 10, dari yang sudah dipelajari mengenai AKM, dapat disimpulkan bahwa hasil AKM untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Next, nomor 11, Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola barisan bilangan dan konfigurasi aljabar. Next, asesmen numerasi untuk jenjang SMP terdapat satu pembelajaran karena asesmen numerasi. 13, Guru Sandi memberikan sebuah bacaan sastra, kemudian meminta siswa untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur. Hal yang dilakukan oleh Guru Sandi merupakan asesmen literasi, yaitu memahami informasi. Next, Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya, kemudian meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi, termasuk kognitif literasi, yaitu sama memahami informasi. 15, Guru Reza meminta siswanya untuk menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesan. Dalam asesmen literasi merupakan tingkat kesesuaian pemilihan, berarti mengevaluasi dan merefleksi. Next, asesmen literasi untuk jenjang SMP. Nah, asesmen literasi berarti ada 2 level pembelajar ya. Selanjutnya nomor 17, manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang termasuk dalam konten aljabar? Memahami pola barisan. Jadi kalau aljabar itu ada polanya. 18, manakah materi berikut yang menjadi numerasi dengan pelajaran IPA?
D. Membandingkan berat berbagai benda. Selanjutnya, perbedaan asesmen literasi SMP antara level 1 dan level 2 memiliki proses kognitif yang sama, namun tingkat kesulitan berbeda dengan sesuai jenjangnya. Bagaimana keterkaitan antara AKM dengan kecakapan ABA 21 yang harus dimiliki siswa pada jenjang SMP? Keterkaitan AKM dengan kecakapan ABA 21. Mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Pembelajaran, ya, oke, benar. Selanjutnya, berikut adalah beberapa pernyataan pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang berbasis konten adalah belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai, berorientasi pada nilai akhir, dan menjawab serangkaian pertanyaan pada topik berdasarkan teks. Selanjutnya, dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Berarti dia cakap siswa tersebut. Nomor 24, guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan. Poin mahir. Oke, selanjutnya, keterkaitan antara AKM dengan standar kurikulum secara keseluruhan, yaitu AKM memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Oke. 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Next, bagaimana hasil AKM, literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas? Caranya dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Next, 28. Dalam asesmen numerasi dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Terakhir, bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Keterkaitan. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Demikian jawaban tes pasca program guru seri belajar asesmen kompetensi minimum. Kita finish quiz dan semoga hasilnya baik. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi hasilnya dari 30 soal, 30 pertanyaan telah dijawab dengan betul. Jadi 100%, nilainya 100. Demikian asesmen pasca program Biptek Guru
yang saya kerjakan. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di asesmen yang lainnya. Wassalamualaikum.